Perkenalkan, nama saya Marcella, saya dari jurusan IHTB. Saya akan bercerita sedikit tentang entrepreneur yang telah saya wawancarai, yaitu Pak Edi. Pak Edi ini dulunya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan yang berada di Jakarta. Nah, Pak Edi ini sebenarnya sangat senang dengan pekerjaannya sebagai manajer, dengan jabatan manajer di suatu perusahaan. Namun terkadang ia merasa bosan, sehingga pada suatu hari ia ditawarin oleh seorang temannya untuk menjual karpet dengan berbagai ukuran secara eceran. Nah, Pak Edi pun tertarik dan menerima tawaran tersebut. Pada mulanya, Pak Edi berjualan di lapangan atau di kaki lima yang ada di Jakarta, di jalan-jalan sempit yang ada di Jakarta. Dan setiap orang yang jogging atau yang sedang berolahraga, dan ia pun mesti menyebarkan karpetnya itu, dan ia pun mulai berjualan di situ dan menawarkan semua orang dari subuh hingga malam hari. Namun ia hanya menjual karpet itu pada hari Sabtu dan Minggu, karena hari Sabtu dan Minggu di mana ia tidak bekerja di perusahaan tersebut. Nah, lama-kelamaan ia pun mendapat keuntungan dari penjualan karpet tersebut, dan keuntungannya pun setelah dia hitung itu besarnya sama dengan keuntungan yang dengan gajinya yang ia dapatkan sebagai manajer di perusahaan tersebut. Sehingga akhirnya Pak Edi pun muncul ide untuk bagaimana jika ia menjual karpet ini dengan jumlah yang lebih besar lagi atau dengan beraneka macam lagi. Sehingga pada saat itu ia pun ingin membuka usaha karpet itu. Namun tidak mungkin ia berjualan di Jakarta, karena di Jakarta itu merupakan kota yang besar, apalagi pada saat itu, pada tahun itu sedang terjadi krisis moneter. Hingga ia pun merantau ke Surabaya dan mencoba nasibnya itu berjualan karpet di PTC, di mana pada saat itu PTC itu masih belum ada yang menjual seperti karpet dengan berbagai macam ukuran. Hingga akhirnya pun awal mula ia buka usahanya sangat sepi, bahkan 1 minggu itu hanya mendapatkan 1 pelanggan. Nah, namun ia tidak putus asa begitu saja. Ia pun mulai melakukan promosi melalui koran, kemudian ia pun melakukan pameran itu hingga ke Bali, Sulawesi, bahkan Kalimantan, dengan tujuan untuk mendapatkan relasi atau dengan tujuan untuk bisa bekerja sama dengan kontraktor bangunan yang biasanya itu juga dalam desain interior, dalam bangunan itu juga pastinya kan membutuhkan karpet atau barang lainnya. Sehingga ia pun mulai bekerja sama, dan dari situ pun ia mulai mendapatkan banyak relasi, dan akhirnya hingga sekarang karpet dari Pak Edi ini dapat diekspor hingga ke luar negeri. Nah, karena itulah saya juga belajar dari Pak Edi bahwa jika kita mau memulai usaha, kita harus memulainya dengan dengan impian kita terlebih dahulu. Karena Pak Edi ini juga memiliki impian bahwa Pak Edi ini ingin usaha karpetnya ini menjadi usaha ekspor karpet terbesar, di mana ia dapat menjual karpet itu dengan kualitas yang juga sangat baik. Nah, sehingga saya juga memiliki impian, dan untuk mencapai impian tersebut pun saya harus berusaha untuk mencapainya dengan cara-cara atau dengan setting goal saya, sehingga saya dapat mencapai impian tersebut. Dan dalam mencapainya pun saya juga harus berusaha keras, tidak pantang menyerah, dan selalu mau belajar dan terus berinovasi dan selalu menciptakan ide-ide kreatif, sehingga kita sendiri ini produk yang kita akan jual atau produk yang akan kita jual ini pun akan memiliki nilai tinggi atau memiliki ciri khas dari yang lainnya, sehingga dapat bersaing di kalangan nasional maupun internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.